Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbi Kurniawan, BPS 1911 Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan praktikum Orkom 1 modul percobaan 4 di mana yang berjudul tentang pengenalan dari CPU simulator. Jadi untuk tujuan dari CPU simulator ini itu untuk praktikum ini adalah untuk memahami fungsi dari CPU simulator dan untuk memahami dan mampu menggunakan fitur-fiturnya. Jadi CPU simulator ini itu adalah aplikasi atau alat yang dimana mahasiswa dapat merancang arsitektur CPU mereka sendiri. Ini di sini kita dapat membuat sebuah arsitektur dari CPU pada level register transfer di mana menggunakan register, memori, RAM, dan instruksi micro, instruksi mesin, dan instruksi bahasa assembly. Nah, jadi untuk percobaan kali ini mungkin langsung saja hal yang pertama dilakukan adalah di sini membuat mesin barunya. Nah, lalu hal yang pertama kita lakukan adalah membuat hardware module di mana kita akan membuat register di sini. Nah, untuk register di sini kan kita memerlukan ada sekitar 6 di mana itu PC dengan bitnya itu 12, lalu kita memerlukan MDR dengan bit 16, lalu ada MR memori address register bitnya 12, lalu ada input register dengan bit 16, akumulator dengan bit 16, dan terakhir status dengan bit 3. Setelah itu di sini kita setelah membuat register kita membuat condition bit di sini. Dimana condition bit ini digunakan secara opsional jika terjadi overflow, mana mungkin untuk menghentikan program. Jadi di sini kita membuat untuk condition bitnya itu halt saja di sini. Pada register status kita checklist haltnya. Lalu di sini untuk RAM kita beri nama main saja, main memory atau memory saja, dengan panjang 18 dan cell size-nya 8. Nah, ini dapat dilihat pada sebelah kiri itu adalah register kita, ACC, input register, RMDR, PC status, ini white lebarnya. Lalu di sini ada memori utama dari CPU yang instruksi arsitektur yang kita buat di sini. Ini adalah RAM ya tadi yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat machine instruction atau instruksi yang akan digunakan pada CPU ini. Jadi di sini kita akan membuat 12 instruction. Tapi sebelum kita membuat instruction, maka kita harus membuat fields-nya dulu, dimana ada tiga yaitu address dengan 12 bit, lalu unused,
itu opcode-nya bit 4. Setelah itu baru kita bisa membuat instruksinya di sini. Pertama itu adalah stop. Stop ini memerlukan 16 bit, tapi tidak memerlukan address. Jadi kita memasukkan saja unuse di sini agar dia 16 bit. Selanjutnya itu load. Load itu memerlukan opcode dan address. Lalu store untuk menyimpan memerlukan opcode dan address. Selanjutnya itu read. Untuk read ini dia tidak memerlukan apa, jadi di sini kita berikan opcode dan unuse. Right. Lalu di sini untuk add instruction add, subtract untuk mengurangi, multiply, divide, jam end, terakhir jam biasa. Nah, setelah kita membuat semua instruksinya, selanjutnya kita adalah melakukan execute sequence dari instruction yang kita buat tadi. Tapi di sini sebelum kita memasukkan execute sequence-nya, maka sebelumnya kita memerlukan untuk membuat micro instruction-nya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat micro instruction dari instruksi sebelumnya yang sudah kita buat tadi. Pertama itu pada transfer register to register. Nah, di sini adalah membuat micro instruction-nya PC ke MAR dengan bitsnya 12. Ada juga MAR ke PC, kebalikannya. Lalu ada input register dari 4 ke 15 bit ke MAR. Untuk source start bitnya kita berikan 4, bitsnya 12. Lalu ada juga itu MDR ke IR. Untuk bitsnya 16. Lalu ada juga MDR-nya ke akumulator. Bitsnya juga 16. Lalu selanjutnya itu ada akumulator ke MDR. Lalu ada juga input
register ke PC. Nah, ini untuk micro instruction dari transfer R to R. Terus selanjutnya adalah aritmetiknya. Untuk aritmetik itu ada 4. Jadi yang pertama itu adalah tambah akumulator tambah dengan MBR, lalu disimpan lagi pada MBR, simpan lagi pada akumulator. Selanjutnya yang subtract. Lalu yang multiply. Yang terakhir divide. Itu adalah tesnya. Tes ini yang tadi persyaratan apanya untuk melakukan jam. Jadi yang pertama itu mungkin dimana jika nilai dari akumulatornya itu tidak sama dengan 0, maka akan skip. 16 bit. Comparationnya di sini kita berikan NA dengan omission 1. Lalu selanjutnya if akumulator itu besar sama dengan 0, selanjutnya itu adalah untuk melakukan memory access. Jadi di sini kan kita memerlukan untuk read write. Jadi yang pertama itu untuk melakukan read, di mana mengakses R main memory, read memorinya ke memori, lalu datanya di sini dari MDR, addressnya MR. Lalu selanjutnya untuk yang write, kebalikannya saja di sini. Tapi di directionnya kita berikan write. Selanjutnya itu ada juga increment di sini diberikan. PC jika terjadi overflow delta 2. Lalu ada input outputnya di sini. Input outputnya ya tentu saja ada 2 di sini. Untuk input integer
masukkan ke dalam akumulator. Lalu ada juga output dari akumulator ke integer. Lalu di sini ada juga untuk decode input registernya. Terakhir ada set count bitnya. Set count bit ini untuk buat condition bitnya yang untuk menghentikan programnya tadi jadinya 1. Nah, setelah kita membuat micro instructionnya, barulah kita lakukan tadi execute sequence dari instruction yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama itu ada untuk stop ini dia kan fungsinya tadi untuk memberhentikan. Jadi di sini kita masukkan saja halt. Itu ada instruction dari load. Untuk load ini dia mengambil dari main memory terlebih dahulu, input register, lalu dari memory ke MDR. Setelah itu dari MDR baru ke akumulator. Nah, lalu untuk yang store itu bersama mungkin ya, tapi dia dari akumulator ke MDR, lalu di MDR masukkan ke main memory. Kalau untuk read mungkin langsung input sini saja, untuk write juga output. Nah, untuk add di sini kita masih pakai apa tadi, aritmatika yang sudah kita buat tadi. Yang pertama itu masukkan input registernya itu, lalu dari main memorinya ke MDR, baru kita masukkan persamaannya penambahan. Ini untuk yang subtract. Lalu untuk yang multiply, dan yang terakhir itu untuk yang divide. Lalu di sini ada untuk jam, kita menggunakan set yang sudah kita buat tadi, test. Jadi untuk jam Z ini itu yang statement sini. Lalu kita masukkan beregister ke PC. Lalu yang selanjutnya ini, yang terakhir untuk jam yang biasa itu langsung saja itu register ke PC.
Mungkin untuk micro instructionnya pada instruction seperti ini kita oke kan. Nah, setelah kita lakukan oke di sini, kita akan melakukan itu kita akan melakukan fetch sequence di sini. Nah, jadi fetch sequence. Untuk fetch sequence ini mungkin adalah implementasi dari fetch untuk menangkap apa yang harus dilakukan dari program saat melakukan saat adanya input yang dimasukkan. Jadi yang pertama kali dilakukan itu kan dari program counter itu masuk ke dalam memori, lalu selanjutnya itu dari memori itu ke MDR. Setelah itu baru masuk ke input register, lalu ada increment, yang terakhir baru ikut itu ke IR lagi. Oke. Setelah dilakukan fetch sequence itu, mungkin untuk desain dari arsiteknya sudah bisa dijalankan gitu. Satu program untuk CPU ini sudah bisa dijalankan. Mungkin selanjutnya adalah membuat kode dari jadi untuk kodenya mungkin di sini pertama kita buat read. Jadi read ini untuk membaca nilai dari n-nya yang dimasukkan ke akumulator, lalu lakukan jam di add dengan summary, lalu kita store pada summary, lalu lakukan jam load summary-nya, lalu write, stop. Summary-nya di sini datanya 2 byte. Mungkin saya cobakan, saya save terlebih dahulu. Ini masukkan integernya di sini. Jadi mungkin untuk programnya sudah dapat berfungsi. Maksud itu dari CPU ini. Jadi dari programnya kan bisa dilihat di sini. Yang pertama itu dia melakukan read pada start ini dan masukkan input integernya ke akumulator, lalu dia akan loncat ke sini jika n-nya itu kecil dari 0. Oke,
Jika tidak, maka dia akan lanjut dan menambahkan sum ke akumulator dan menyimpan nilai sum yang barunya di store. Lalu dia akan ngejam lagi ke atas dan melakukan lagi read. Jika dia ke done, dia akan meload the final sum-nya, lalu dia nge-write nilai final dari sum-nya dan akan berhenti. Nah, mungkin jika untuk tutorial membuat sebuah arsitektur dari CPU seperti itu. Jika misalnya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.